Saat saya mencari beluntas bersama papa saya, kaki papa saya tergigit skorpion hingga kakinya membengkak dan memerah. Kedua, saat saya menanam beluntas 10, yang bertunas hanya 5. Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Aina Talita Zarani dari SDN Ninjangwan 1 Surabaya dengan judul proyek budidaya tanaman beluntas. Beluntas yang biasa dijuluki sebagai Flucea indica. Beluntas memiliki ciri khas yaitu dari bau dan juga daun yang bergerigi. Beluntas memiliki banyak manfaat yaitu seperti meredakan panas, menurunkan panas, dan meredakan radang. Daun beluntas juga biasanya tumbuh di rawa-rawa atau di dekat semak-semak. Mengapa saya mengambil judul proyek ini adalah karena saya melihat banyak beluntas yang tertanam di dekat pekarangan rumah nenek saya yang terbuang sia-sia, padahal beluntas memiliki banyak manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh. Motivasi saya dalam mengikuti Pangeran Putri Lingkungan Hidup ini karena agar beluntas tidak terbuang sia-sia, karena beluntas memiliki banyak manfaat yang biasanya juga digunakan sebagai bahan pangan seperti keripik, peyek, kerupuk, dan telur. Diawali dengan menanam di rumah nenek karena beluntas yang tertanam banyak di pekarangan rumah nenek. Dan saya ambil sebagian, saya tanam di sekolah ataupun di rumah. Dengan dukungan dan bantuan teman-teman dan orang tua, saya bisa menanam hingga 1030 budidaya tanaman beluntas. Dan saya juga menemukan lahan di dekat sungai yang tidak terpakai, tertanam banyak beluntas liar yang tidak digunakan di sana. Capaian saya saat ini sudah menanam 1030 tanaman budidaya beluntas, dan juga tak sedikit yang mati karena dirusak oleh tikus dan juga semut. Dan saya sudah bersosialisasi kepada 610 orang, yaitu teman-teman di sekolah dan juga kakak-kakak Universitas Untak. Saya juga sudah membuat produk dari daun beluntas, yaitu keripik beluntas. Tips and trik agar beluntas kamu subur dan tidak layu. Yang pertama, sebelum menanam, beluntas harus direndam selama 1 malam menggunakan air garam. 2. Sebelum menanam, kalian sudah harus menyiapkan tanah yang sudah bercampur dengan cairan anti serangga ataupun hama. 3. Biasanya saya menyiram beluntas menggunakan air leri selama 1 minggu 2 kali. Pentingnya budidaya tanaman beluntas ini adalah karena kota Surabaya yang dijuluki sebagai kota metropolitan, yaitu jumlah penduduk yang berlebih. Jadi, saya ingin menghasilkan oksigen yang cukup bagi penduduk di kota Surabaya, karena oksigen sangat berarti bagi kesehatan paru-paru dan juga tubuh. Daun beluntas memiliki kandungan kimia antara lain alkaloid, flavonoid, polifenol, tanin, monoterpen, sterol, dan quinon. Manfaatnya adalah untuk antibakteri, penghilang bau badan, menurunkan panas, dan menghilangkan radang. Reaksi teman-teman dan keluarga saya saat saya mengikuti Pangeran Putri Lingkungan Hidup ini. Mereka mendukung saya dan membantu saya dalam perawatan dan menanam beluntas. Dan tak hanya sekali, mereka membantu saya menanam ribuan beluntas di sekolah dan di rumah.
Peristiwa berkesan yang saya alami dalam proyek ini adalah: pertama, saat saya mencari beluntas bersama papa saya, kaki papa saya tergigit skorpion hingga kakinya membengkak dan memerah. Kedua, saat saya menanam beluntas 10 yang bertunas hanya 5. Kendala yang saya alami dalam mengikuti proyek ini adalah: yang pertama, beluntas yang sulit dicari di dekat lingkungan rumah. Dua, tak jarang beluntas dijadikan sarang hama dan juga sarang semut. Cara saya mengatasi kendala tersebut yaitu: 1. Membuat semprotan atau cairan anti hama dari bekas kulit bawang yang difermentasi selama 1 malam. 2. Mencari halaman yang tak berpenghuni yang tertanam beluntas liar. Rencana saya ke depannya bisa menanam hingga 10.000 dan juga bersosialisasi ke banyak orang. Cara saya untuk memenuhi rencana tersebut yaitu: pertama, sering-sering menanam beluntas di sekolah maupun di rumah. Kedua, bersosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan tetangga dekat rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahun ini 2024 ini dari SDN Nginden Jangma 1 kami berpartisipasi untuk mengikuti seleksi Pangeran Putri Lingkungan Hidup. Di antaranya Ananda Aina memiliki proyek budidaya tanaman beluntas. Kita ketahui bersama, tanaman beluntas adalah tanaman langka. Saya bangga sekali dengan Ananda Aina karena memilih proyek ini. Tentu saja di dalam mengikuti seleksi ini bermacam-macam keuntungannya bagi anak-anak, manfaatnya banyak sekali. Di antaranya anak-anak menjadi peduli lingkungan, lebih peka terhadap lingkungannya, berkontribusi terhadap lingkungannya dengan melakukan budidaya ini. Tentu saja tidak mudah dalam mengikuti seleksi ini karena tentu saja hambatan-hambatan, tantangan itu pasti ada. Tetapi dengan kerjasama Bapak Ibu Guru sebagai pendamping atau pembina dari Ananda Aina dan anak-anak yang lain ini, tentu saja kita dapat melewatinya. Semoga nanti ke depan Aina lebih semangat lagi dalam mengelola proyeknya, yaitu budidaya tanaman beluntas. Semoga Pangeran Putri Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Tunas Hijau Indonesia selalu berjalan lancar dan diikuti oleh anak-anak generasi penerus bangsa yang peduli lingkungan tentu saja. Salam bumi, salam lestari, salam sadar iklim. Jika teman-teman ingin menanam beluntas, silakan DM akun IG ku ya yang bernama Aina TZ04. Terima kasih telah menyaksikan keseharianku hari ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe to YouTube Tunas Hijau IT. Salam bumi, salam lestari, salam sadar iklim.